Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama Ibu Nurida Febriliani Gunawan dari SMA Negeri 1 Lumbung. Sebelum kita memulai pembelajaran matematika wajib, mari kita berdoa terlebih dahulu dari rumah masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang integral. Materi integral ada kaitannya atau berhubungan dengan materi turunan yang sudah dipelajari pada bab sebelumnya. Untuk kompetensi dasar, 3.8 mendeskripsikan integral tak tentu atau antiturunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau antiturunan fungsi aljabar. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan integral tak tentu atau antiturunan fungsi aljabar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat integral tak tentu. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, pengertian integral. Integral merupakan antiturunan atau antidiferensial dari sebuah fungsi. Jika f(x) adalah fungsi yang bersifat f aksen x, maka f(x) merupakan antiturunan atau integral dari f aksen x. Lambang atau notasi dari integral adalah, kalian bisa lihat ya, ini merupakan lambang dari integral. Integral tak tentu dari f aksen x dilambangkan dengan integral f aksen x dx. Bentuk umum dari integral yaitu integral f aksen x dx sama dengan fx tambah c, dengan fx merupakan fungsi integral umum dan c merupakan konstanta sembarang. Nah, mari kita perhatikan tabel berikut. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama tabel fungsi, yang kedua tabel turunan, dan yang ketiga adalah tabel integral. Untuk yang pertama, kita memiliki fungsi fx sama dengan x pangkat 2. Maka turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 yaitu 2x. Nah, kalian masih ingat kan cara menurunkannya bagaimana? Karena sudah dipelajari pada bab sebelumnya. Nah, untuk integral dari f aksen x dx, maka integral dari 2x yaitu 2 per atau dibagi 1 tambah 1 dikali x pangkat 1 tambah 1 ditambah dengan c. Maka hasilnya itu akan sama dengan x pangkat 2 ditambah c. Kenapa x pangkat 2? Karena 2 per 2, berarti kan 2 bagi 2 habis. Bukan habis, jadi bernilai 1. Maka hasilnya x pangkat 2 ditambah c. Untuk fungsi yang kedua, kita memiliki fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Maka turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 yaitu hasilnya adalah 3x pangkat 2. Nah, untuk integral dari 3x pangkat 2, maka hasilnya itu adalah 3 dibagi 2 tambah 1 dikali x pangkat 2 tambah 1 ditambah dengan c. Maka hasilnya itu adalah x pangkat 3 sama dengan c. Kenapa x pangkat 3? Karena kan 3 dibagi 2 tambah 1 kan 3, maka 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. Karena koefisien 1 tidak dituliskan, jadi x pangkat 3 ditambah c. Kita lihat fungsi yang ketiga. Fungsi fx sama dengan x pangkat 4. Maka turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4 yaitu hasilnya adalah 4x pangkat 3. Maka integral dari 4x pangkat 3
adalah 4 dibagi 3 tambah 1 dikali X pangkat 3 tambah 1 ditambah dengan C. Hasilnya adalah X pangkat 4 tambah C. Nah, dengan mengamati tabel di atas, maka kita peroleh ini ya. Nah, integral dari A kali X pangkat N dx sama dengan A dibagi atau per N tambah 1 dikali X pangkat N tambah 1 ditambah dengan C. Dengan nilai N bilangan rasional dan N tidak sama dengan negatif 1. Jadi kalian langsung saja si N-nya tinggal pindahkan ke bawah ke sini. Nah, N dipindahkan ke bawah ditambah 1, kemudian dikali X pangkat N-nya tambah 1 juga. Kemudian rumus-rumus integral. Yang pertama, integral dari X pangkat N dx itu sama dengan 1 per N tambah 1 dikali X pangkat N tambah 1 tambah C, dengan N tidak sama dengan negatif 1. Jadi nilai N-nya bukan negatif 1 ya, jangan bernilai negatif 1. Kemudian yang kedua, integral dari A X pangkat N dx sama dengan, nah, A dibagi N tambah 1 dikali X pangkat N tambah 1 tambah C. Ini juga sama ya, dengan nilai N tidak sama dengan negatif 1. Untuk yang ketiga, integral dari A dx. Ini jadi, maaf ya, kita kembali lagi. Nah, untuk yang ketiga, ini kan tidak memiliki variabel X. Misalkan ini hanya berbentuk konstanta, jadi berupa angka. Untuk integral yang ini, kalian tinggal menambahkan variabel X saja. Jadi langsung AX tambah C. Nah, selanjutnya sifat-sifat integral. Yang pertama, integral dari fungsi fx ditambah fungsi gx dx. Maka untuk integralnya, kalian tinggal integralkan fungsinya 1/1. Berarti integral dari fungsi fx, nah, integral dari fungsi fx ditambah integral dari fungsi gx. Untuk yang kedua, integral dari fungsi fx dikurangi fungsi gx dx. Nah, ini pengerjaannya juga sama, cuman bedanya hanya yang tadi ditambah, yang sekarang dikurangi. Nah, jadi kalian integralkan 1/1. Sedangkan untuk sifat yang ketiga, integral dari k dikali fx dx sama dengan k integral dari fungsi fx dx. Jadi si k-nya tinggal dikeluarkan saja. Jadi kalian hanya mengerjakan dari fungsinya. Kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Untuk soal yang pertama, tentukan hasil integral dari 6x pangkat 2 dx. Nah, untuk pembahasannya, kita kan akan mencari nilai integral dari 6x pangkat 2 dx. Kita lihat yang sebelum-sebelumnya kan sudah ada ya, nanti bisa dilihat di back kembali videonya. Jadi kita langsung saja 6 dibagi atau per 2 tambah 1 dikali X pangkat 2 tambah 1 ditambah C. Jadi N-nya itu kan 2, N-nya kita ke bawah ditambah 1. Kemudian yang pangkatnya juga 2 ditambah 1 tambah C. Maka hasilnya adalah 6/3 X pangkat 3 ditambah C. Nah, ini bisa disederhanakan kan? 6/3 atau 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. Maka hasilnya adalah 2X pangkat 3 ditambah C. Nah, untuk soal yang kedua, tentukan hasil integral dari
integral 7dx. Kita langsung saja ya masuk ke pembahasan. Nah, ini berada di sifat yang ketiga. Bukan sifat, tapi di rumus. Maaf. Nah, jadi ini kan hanya konstanta saja, tidak memiliki variabel. Untuk pengintegralannya, kalian langsung saja tambahkan variabel x. Jadi integral dari 7dx itu hasilnya adalah 7x tambah c. Paham sampai sini? Nah, untuk contoh soal dan pembahasan yang ketiga, tentukan nilai integral dari integral 3x pangkat 2 dikurangi 3x tambah 7dx. Nah, di sini kita mulai menggunakan sifat-sifat integral. Di sini operasinya ada operasi kurang dan ada operasi tambah. Jadi kita integralkan satu-satu. Yang pertama kita integralkan dulu. Maaf ya. Aduh. Nah, yang pertama kita integralkan dulu fungsi 3x pangkat 2, kemudian fungsi negatif 3x, kemudian yang 7. Nah, untuk pembahasannya, integral dari 3x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 7dx. Yang pertama itu 3, berarti kita kan akan mengintegralkan yang fungsi 3x pangkat 2. Jadi 3 per 2 tambah 1 dikali x pangkat 2 tambah 1. Kemudian dikurangi fungsi yang kedua kita integralkan, berarti 3 per 1 tambah 1 dikali x pangkat 1 tambah 1. Nah, yang ketiga kita integralkan yang 7, berarti langsung hasilnya 7x tambah c. Nah, kita proses, berarti 2 tambah 1 kan 3, jadi 3 per 3 x pangkat 3 dikurangi 3 per 2 x pangkat 2 ditambah 7x tambah c. 3 per 3 kan bisa disederhanakan menjadi 1. Jadi hasil akhirnya adalah x pangkat 3 dikurangi 3 per 2 x pangkat 2 ditambah 7. Ini harusnya 7x ya. Nah, ini 7x. Maaf. Kurang x-nya ditambah c. Nah, untuk soal yang terakhir, tentukan nilai integral dari integral x tambah 1 dikali x dikurangi 3 dx. Untuk pembahasannya, nah, untuk soal yang ini kita harus proses terlebih dahulu fungsinya. Jadi jangan langsung diintegralkan karena ini fungsinya bukan tambah dan bukan kurang, tapi perkalian. Seperti biasa, kalian masih ingat kan untuk pengerjaan ini? Nah, kita langsung saja, berarti x dikali dengan x. Berarti hasilnya x pangkat 2. Sebentar ya. Nah, kita kalikan x dikali x, berarti hasilnya x pangkat 2. Kemudian x dikali negatif 3, hasilnya negatif 3x. Kemudian 1 dikali x, hasilnya x. 1 dikali negatif 3, hasilnya negatif 3 dx. Nah, jika setelah ini kita lihat apakah ada yang bisa disederhanakan. Nah, lihat coba variabelnya ada yang sama kan, berarti bisa dijumlahkan. Negatif 3x ditambah x, hasilnya itu adalah negatif 2x. Jadi integralnya menjadi x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 3 dx. Nah, setelah seperti ini, kalian tinggal integralkan 1 per 1. Berarti yang pertama kita akan mengintegralkan dari fungsi x pangkat 2. Yang kedua negatif 2x, yang ketiga adalah negatif 3. Untuk yang pertama, berarti integral dari x pangkat 2 yaitu 1 per 2 tambah 1 dikali x pangkat 2 tambah
1 dikurangi 2 per 1 tambah 1 dikali X pangkat 1 tambah 1. Yang ketiga, negatif 3X. Jadi si negatif 3 langsung saja kita tambahkan variabel X. Nah, dan yang terakhir ditambah C. Untuk integral itu akhirnya selalu ditambah dengan C. Nah, maka hasilnya jadi 1/3 X pangkat 3 dikurangi 2/2 X pangkat 2 dikurangi negatif 3X ditambah C. Nah, 2/2 bisa disederhanakan menjadi 1. Jadi, hasil akhirnya adalah 1/3 X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah C. Sampai sini paham kan dari contoh soal dan pembahasannya? Nah, untuk latihan soalnya, untuk memperlancar ya, kalian kerjakan latihan soal di rumah masing-masing. Ini ada latihan soal mandiri ya, untuk dikerjakan di rumah. Yang pertama, tentukanlah nilai integral dari integral X dikali X kurangi 4 dipangkatkan 2 dx. Kemudian yang kedua, tentukan integral dari 5x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 8x. Nah, mungkin video pembelajaran dari Ibu dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.